Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur petani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin, kita semua masih diberikan kesehatan yang baik dulur-dulur. Dan semoga untuk dulur-dulur yang dalam keadaan sakit segera diberikan kesembuhan agar kembali lagi dapat merawat tanamannya dengan keadaan yang baik. Di kesempatan kali ini kembali lagi saya menyapa dulur-dulur semua. Hari ini kita ke kebun jeruk varietas Yamadu di lahan basah dulur. Di video sebelumnya sempat saya lakukan pemupukan tapi itu melupakan lahan kering. Tapi untuk kali ini kita kembali lagi untuk melakukan perawatan untuk kebun lahan basah ini. Nah, untuk perawatan kali ini dulur, kita hari ini akan melakukan perawatan tanah terutama, yaitu dengan melakukan aplikasi kapur dolomit, yang mana itu merupakan salah satu treatment yang selalu saya lakukan dalam merawat tanaman dulur. Nah, ini adalah aplikasi yang kedua yang saya lakukan selama musim penghujan dulur-dulur ya. Jadi untuk itu ada beberapa manfaat dan juga kebaikan yang saya kira itu sangat penting baik bagi tanaman dan juga bagi tanah. Nah, maka simak terus video kali ini. Di beberapa hari terakhir ini dulur, untuk di daerah saya untuk tingkat curah hujan itu berlangsung cukup tinggi dan dengan durasi yang cukup lama, sehingga untuk beberapa keadaan itu membuat tanah akan mengalami drop, terutama untuk pH dulur ya, ataupun tingkat keasaman, sehingga untuk beberapa kali penyerapan nutrisi itu akan sedikit terganggu dalam proses penyerapan ataupun pertumbuhan tanaman. Nah, maka dari itu di video ini saya akan melakukan kembali lagi untuk penaburan kapur dolomit. Fungsi yang paling utama yaitu adalah menetralkan ataupun menjaga tanah tetap di pH yang baik, pH yang netral dulur. Nah, sehingga untuk pertumbuhan tanaman itu akan tetap maksimal walaupun di musim hujan dengan istilah yang cukup ekstrim seperti itu dulur. Untuk kapur dolomit yang saya pakai, saya masih menggunakan Magfertil dulur. Sedikit saya tekankan dulur ya, karena kemarin ada beberapa dulur yang bertanya, "Mas, apakah sampean di endorse?" Belum ada endorsement satupun dulur, jadi ini masih endorsement dari dompet pribadi dulur-dulur ya. Tapi karena memang barangnya bagus seperti ini dulur, apalagi dengan tingkat kerataan yang sangat baik, sehingga untuk penggunaan itu juga cukup mudah dan juga bisa berhemat dulur-dulur ya. Nah, untuk sebelum saya melakukan aplikasi kapur dolomit dulur, saya kemarin sempat meminjam pH meter. Bisa dilihat tadi dulur, untuk keadaan walaupun sudah memasuki puncak musim hujan, tapi alhamdulillah untuk keadaan tanahnya itu masih bisa saya katakan stabil, karena untuk rata-rata pH di kebun saya ini berkisar di 6,5 sampai 7, dan itu merupakan pH yang sangat baik untuk tanaman jeruk dulur-dulur ya. Sehingga aplikasi yang saya lakukan ini selain untuk menjaga tanah tetap di kondisi ideal bagi tanaman, juga mempersiapkan ke depannya dulur, apakah itu nanti hujan akan terus dengan intensitas yang tinggi. Nah, selain itu, setelah aplikasi ini kemungkinan di minggu-minggu berikutnya itu akan saya lakukan pemupukan, sehingga nanti pada saat pemupukan itu hasilnya akan jauh lebih maksimal lagi. Proses yang saya lakukan terhadap kebun ini biasanya setelah saya melakukan penaburan seperti ini, saya tunggu untuk beberapa waktu, bisa 1-2 minggu, sampai untuk kapur dolomitnya itu terserap secara maksimal dulur, ataupun sudah memberikan efek yang baik. Sebenarnya bisa kita lakukan pengecekan kembali dulur
Setelah kita lakukan penaburan seperti ini, bisa kita lakukan pengecekan untuk pH tanahnya apakah masih dalam keadaan yang baik. Baru setelah itu kita lakukan pemupukan. Nah, ada beberapa dulur yang sempat bertanya apakah bisa untuk melakukan aplikasi dolomit ini langsung kita gabung ataupun mix dengan pupuk. Nah, untuk saya pribadi, ini kembali lagi ke saya dulur ya, pendapat saya pribadi, lebih baik kita lakukan secara terpisah, karena beberapa literasi ataupun jurnal yang saya baca dulur, untuk kapur dolomit dan juga pupuk terutama kalium dan juga nitrogen itu akan bersifat antagonis dulur. Jadi ada salah satu dari unsur hara itu yang akan kalah ketika kita lakukan percampuran antara pupuk dengan kapur dolomit. Sehingga untuk saya pribadi biasanya saya lakukan penaburan aplikasi kapur dolomit, saya tunggu beberapa waktu tanah dalam keadaan baik, baru nanti saya susul dengan pemupukan. Nah, itu biasanya yang saya lakukan dulur-dulur. Dan untuk aplikasi dari kapur dolomit bisa dilihat dulur ya, saya lakukan penaburan secara merata saja di bagian bawah dari kanopi pohon jeruk. Intinya seperti itu dulur, karena memang untuk tingkat tingkat butirannya sangat lembut dulur. Jadi untuk kurang lebih 300 pohon ini saya menghabiskan 2 karung ataupun 1 kintal dulur-dulur ya. Itu saya tabar menyeluruh di bagian bedeng dari tanaman. Sebenarnya untuk pertama-tama awal-awal melakukan aplikasi itu saya cukup di bawah kanopi, tapi ternyata masih sisa. Jadi ini sekalian saya buat 1 bedeng itu saya berikan kapur dolomit semua. Nah, bisa dilihat dulur-dulur ya. Dan untuk manfaat dari kapur dolomit tidak pernah lupa, selalu saya ulang-ulang sehingga untuk dulur-dulur bisa lebih mengenal lagi kenapa saya selalu melakukan pengaplikasian seperti itu. Yang pertama dulur, untuk menjaga pH tanah agar pH yang ideal akan membantu proses pertumbuhan tanaman dan juga penyerapan nutrisi itu jauh lebih maksimal walaupun di musim hujan seperti ini. Dan yang kedua, fungsi dari kapur dolomit yang bisa dirasakan, tanah akan menjadi jauh lebih gembur, dan untuk mikroorganisme baik yang mempunyai manfaat yang baik bagi tanah dan juga tumbuhan itu akan berkembang jauh lebih baik, lebih banyak dulur-dulur. Dan yang kedua, kandungan kalsium dan magnesium itu sangat penting untuk menjaga tanaman kita dari bahaya cekatan di musim hujan seperti ini. Karena kita tahu untuk musim hujan penyakit terutama jamur itu akan sangat mudah sekali menyerang dulur. Nah, dan kita semua tahu bahwa kalsium adalah salah satu unsur yang paling penting di musim hujan seperti ini untuk memperkuat tanaman dan juga bisa mengurangi tingkat kerontokan yang diakibatkan oleh penyakit jamur itu sendiri dulur-dulur. Nah, inilah dulur proses aplikasi yang saya lakukan penaburan kapur dolomit, dan alhamdulillah untuk keadaan buahnya sudah mulai nampak. Rata-rata untuk buah yang berada di pohon ini sudah berukuran bola bekel dulur, dan untuk keadaannya juga masih terus berjenjang. Ada beberapa pertunasan yang muncul, ada yang membawa bunga, ada juga yang masih belum membawa bunga dulur, istilahnya masih malu-malu dulur. Dan semoga untuk tanaman tetap dalam keadaan yang baik. Demikian video aplikasi kapur dolomit yang saya lakukan di kebun jeruk saya. Tetap amanah dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.